Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat Delphi dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan masuk di materi pertemuan ke-7. Semoga bisa mengikuti dengan baik, namun agak sedikit lebih tingkat tinggi lagi, lebih sulit lagi. Namun saya yakin semuanya akan bisa untuk mengikuti tutorialnya ini, untuk mengikuti prakteknya. Oke, langsung sajalah. Pertama kita buat folder dulu untuk materi hari ini, yaitu di pertemuan ke-7 ya. Oke, kita buat pertemuan ke-7. Baik, lalu sekarang kita masuk ke Delphi-nya. Seperti biasa, saya rasa sudah paham semua. Kita langsung saja ke file new PCL. Kita buat desainnya seperti modul yang sudah saya berikan ya, di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita buat seperti ini. Masih sederhana sekali ya. Kita akan buat seperti ini. Kita ubah background colornya menjadi sky blue. Kita ubah judul formnya di caption menjadi aplikasi input karyawan atau input perangkat ya. Aplikasi input pegawai. Lalu kita ambil panel satu buah. Oke, kita buat agak lebar. Panelnya kita ubah warnanya. Kita buang captionnya. Lalu kita ambil buton 6 buah. Buton pertama tambah. Kebanyakan ya, kita hapus, kita pertebal.
Lalu kita ambil komponen DB Grid di data control, kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita ubah dulu boulder iconnya, kita buang maximise dan minimise nya, lalu posisinya kita ubah menjadi center. Oke, sebelum kita ke komponen lain, kita simpan dulu. File, save all, kita cari foldernya. Pertemuan ke-7. Di sini perangkat. Kita save. Projectnya, bagi yang project 1 langsung saja disimpan, jangan diubah name-nya. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi komponen-komponen yang dibutuhkan. Kita ambil label ini, jumlah labelnya itu ada 12 ya. Kita ambil 12 label di menu standar. Balik. Ini boleh urutan, boleh tidak ya, nggak masalah ya. Oke, kita buat dulu isinya dulu. Yang pertama adalah register. TMT ini tanggal mulai tugas ya. Sekarang kita ambil komponen editnya. Ini register edit, nama edit,
jenis kelamin combo box, tempat lahir edit, tanggal lahir, date time picker yang ada di Win32. Win32, pilih date time picker, tanggal otomatis ya, mengikuti tanggal komputer. Agama combo di menu standar. Pendidikan combo. Jabatan kita buat edit aja. No SK edit. DMT date time picker di Win32. Handphone edit. Alamat edit. Oke. Sekarang kita sesuaikan untuk panjang edit kombonya sesuai dengan kebutuhan. Nama ini juga biasanya memiliki karakter yang panjang. Jenis kelamin ini cukup. Tempat lahir ini juga panjang. Tanggal lahir ini seperti ini umum. Agama ini juga segini. Pendidikan, jabatan ini kita panjangkan. Nomor SK juga panjang. TMT segini. Nomor HP juga segini. Alamat ini kita buat panjang. Oke, sekarang kita susun ini arahnya supaya rapi. Kita gunakan kontrol di keyboard untuk menggeser ke atas, ke bawah, ke kanan, ke bawah. Jadi di sini kalau kita tekan kontrol maka akan ada garis biru, itu artinya lurus. Tagnya itu lurus rata kiri. Namun kita mau mencari lurus dengan edit 2 ini, maka kalau kita tekan kontrol akan muncul warna pink ya. Ini artinya sudah lurus. Nah, ini belum lurus, kita geser ke atas, ke bawah. Nah, seperti ini. Tekan kontrol kemudian panah ke atas, ke bawah untuk mencari posisi pasnya. Ini tidak ketemu ya. Agama segini. Pendidikan gini. Jabatan supaya nanti hasilnya rapi. Jadi judul inputan itu sesuai dengan inputnya, kotak inputnya. Baik, sekarang sudah selesai. Nah, sekarang kita akan pengisian daripada komponen combo box. Ini kita simpan dulu. Untuk combo boxnya kita isi dulu. Di sini ada jenis kelamin. Kita klik combo box 1, lalu kita cari item. Sini item, lalu kita ketikkan Oke, lalu di agama ada 6 agama.
Oke, lalu di pendidikan item juga. Oke, selanjutnya untuk inputan combo sudah selesai. Kita save all. Nah, sekarang kita isi di coding kembali. Ini adalah coding keluar. Kita isi close. Kita kembali ke desain. Oke, jika desainnya sudah selesai, kita akan membuat database dulu. Database sesuai dengan desain database yang ada di modul. Kita minimize dulu DLP-nya, lalu kita masuk ke Access. Kita klik blank database. Lalu di sini kita ubah menjadi nama databasenya data pegawai. Lalu kita klik tanda kuning ini folder untuk menyimpan di mana tempat penyimpanannya. Kita cari di tempat penyimpanan DLP-nya. Temuan ke-7. Oke, jangan lupa di sini untuk save as tipenya kita ubah 2002-2003. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik create. Oke, sekarang pembuatan nama tabelnya. Di table 1 ini kita klik kanan, kemudian pilih design view. Nama tabelnya perangkat, huruf besar semua. Kita klik OK. Baik, sekarang kita pengisian fill dan tipenya beserta size-nya. Kita cek dulu untuk fill-fillnya ini pengetikannya sudah benar atau belum gitu ya. Jangan sampai ada yang salah. Selanjutnya untuk pemilihan tipenya, untuk register ini kita buat teks saja. Kemudian size-nya 16. Lalu nama ini teks, size-nya 40. Jenis kelamin teks, size-nya 12. Tempat lahir tag size-nya 40. Tanggal lahir ini tipe tagnya, tipenya itu date and time ya. Kita pilih date and time. Size-nya 0. Agama ini tag, size-nya 20. Pendidikan ini tag, size-nya 15. Jabatan ini tag, size-nya 30. Nomor SK tag, size-nya 40. TMT ini date and time, berarti pilih date garis miring time, size-nya 0. Handphone ini tag, size-nya 12. Alamat ini tag, size-nya 40. Oke. Jika sudah sip, sudah bagus, kita klik simpan.
Lalu kita klik close, tapi sebelumnya di sini kita perlu tahu bahwasanya primary key-nya itu adalah register ya. Oke, kita klik close. Setelah itu kita kembali ke DLP. Selanjutnya kita ke proses koneksi database-nya. Rekan-rekan yang masih belum mahir atau masih belum ingat cara koneksinya, bisa dibuka di pertemuan kelima. Di situ ada cara koneksi database-nya. Buka modulnya di pertemuan kelima ya. Oke, komponen yang dibutuhkan itu ada di DBGo. Ambil DBGo dulu. Ada ado connection, ado common, lalu ado query, kemudian satu buah komponen data access yang ada di menu data source yang ada di menu data access. Sini ambil data source. Oke, sekarang urutan proses koneksinya. Pertama itu di komponen connection, kita pilih di koneksi stringnya sini, kita klik browse, lalu pilih build, lalu pilih Z4 oleh DB, kita klik next, lalu kita pilih di sini tempat penyimpanan DLP-nya yaitu di pertemuan ke-7 ini ya. Kita klik database-nya lalu open. Kemudian kita tes koneksi, oke, kita oke, lalu oke lagi. Lalu masih di komponen ado connection, login from-nya ini harus di fast ya, karena kita tidak menggunakan password. Selanjutnya komponen yang kedua, di koneksi ini yang merah ini kita pilih koneksi 1. Kemudian di ado query-nya, ado query ini kita pilih juga koneksi yang merah itu connection 1. Lalu name-nya kita ubah menjadi perangkat. Selanjutnya kita ke SQL-nya. Di sini kita ketikkan select spasi bintang spasi from spasi perangkat. Perangkat ini adalah nama tabelnya. Pastikan untuk pengetikannya harus benar. Kalau sudah benar kita klik OK. Lalu kita tarik ke atas, kita pilih aktif. Jika kita klik aktif ini dia tidak ada masalah, maka berarti di SQL-nya ini sudah benar ya, seperti ini. Selanjutnya kita masih di perangkat ini, di ado query-nya ini kita klik 2 kali. Lalu di kotak putih ininya ini kita klik kanan, lalu pilih add field. Lalu ini di add field ini kita blok seluruhnya yang ada, lalu kita klik OK. Baru kita klik close. Selanjutnya kita ke komponen data source. Data source ini di properties untuk dataset yang merah kita ubah menjadi perangkat. Selanjutnya kita ke dbgrid. dbgrid ini kita klik, lalu kita pilih data source-nya ini data source 1. Oke. Lalu kita klik 2 kali untuk dbgrid-nya ya di sini ya. Lalu pilih add field seperti di ado query tadi. Oke, kita close. Oke, selesai untuk proses connection-nya. Cukup mudah sekali. Kalau sudah melewati pertemuan ke 5 ke 6 pasti sudah mahir tanpa lihat modul ya, insyaallah. Nah, sekarang kita mau ke proses pengkodingan. Yang pertama itu adalah membuat form aktif. Caranya kita klik form 1 di pojok gini, atau kita klik di halaman form ini. Lalu kita ke event. Di sini kita cari on active. Pada kursor yang ngedip ini kita klik 2 kali. Nah, baru di sini kita ketikkan nama tabel kita adalah perangkat titik close perangkat titik open. Perangkat ya, bener ya.
Selanjutnya kita ke membuat variabel. Di sini di variabel ini kita buat seperti biasanya, yaitu x.2 string atau string. Baik. Sekarang kita ke pembuatan prosedur. Di sini di private ini ada public, kita letakkan kursornya di sini, lalu kita enter. Lalu kita ketikkan prosedur bersih. Prosedur tampil. Oke, lalu kita di keyboard kita Ctrl Shift kemudian C bersamaan. Baik, ini hasil daripada prosedurnya bersih dan tampil. Sekarang kita mau mengisi coding prosedur bersih di sini ya. Nah, silakan Bapak Ibu belajar untuk mengcopy coding yang dari modul saya supaya untuk mempercepat. Nah, nanti cara menyesuaikannya cukup gampang, disesuaikan dengan kasusnya ya. Jadi silakan di copy, karena kita belajar mengcopy juga harus bisa untuk mengeditnya. Bagaimana proses mengeditnya? Oke, kita copy di sini. Nanti setelah itu kita jelaskan. Nah, di sini edit 1, kita cek dulu di sini sampai edit berapa yang dibutuhkan. 1 2 3 4 5 6 7 ya, editnya 7. Berarti editnya 7, di sini kebanyakan editnya, jadi kita hapus. Oke. Selanjutnya combo box. Kita cek dulu combo box itu ada berapa. Di sini kita hapus dulu, kebanyakan ya. Kita cek dulu combo boxnya ini ada 1 2 3. Berarti 1 2 3 combo boxnya. Kita tidak ada edit 8 ya, kita hapus edit 8-nya. Di sini cukup mudah sekali untuk program DLP ini. Jika komponen itu tidak ada di sini, tidak tersedia ya, atau tidak ada di sini komponennya, kemudian kita codingnya kebanyakan, maka akan ada tanda merah seperti ini. Nih, di bawahnya ini ada garis merah, itu tandanya adalah tidak ada komponen yang terdeteksi ya. Jadi ini kita hapus. Selanjutnya kita ke datetime picker. Datetime picker ada 2, datetime picker 1 dan datetime picker 2. Di sini ada datetime picker 1 dan datetime picker 2 ya. Oke. Ini untuk coding bersihnya. Jadi di sini tidak ada garis merah, berarti sudah benar semua. Selanjutnya kita ke komponen prosedur tampil. Prosedur tampil juga kita akan copy. Kemudian kita ke DLP, lalu kita letakkan di sini di prosedur tampil. Oke, kita rapikan. Di sini masih ada yang bergaris bawah merah ya. Jadi di sini kita luruskan dulu. Nah, garis merah ini di sini bukan perangkat NIP, tetapi register ya, seperti yang kita lihat di tabel ini. Nah, ini register. Maka di sini kita hapus perangkat, kontrol spasi, lalu kita cari register. Oke. Kemudian
Kemudian masih ada yang merah lagi di sini. Ini edit 8 kan tidak ada nih, Bapak Ibu. Untuk foto tidak ada, jadi kita hapus. Oke. Sengaja saya berikan coding yang agak-agak salah supaya Bapak Ibu bisa belajar untuk mendeteksi kesalahan ya. Oke. Selanjutnya kita simpan dulu. Kita akan mulai ke pengkodingan, yaitu di coding tombol baru. Kita ke desain dulu. Sebelum kita ke coding baru, kita akan coba untuk dijalankan dulu aplikasinya error atau tidak, sebelum kita melangkah jauh mengerjakan coding. Sering-sering untuk dijalankan dan disimpan ya. Oke, kita running. Oke, nampaknya sudah benar dan tidak ada error. Baru kita bisa melakukan ke pengkodingan selanjutnya. Gitu caranya ya. Nanti kalau sudah positif benar, udah bisa jalan, baru kita simpan. Selanjutnya kita ke tombol tambah atau baru. Di sini masih ada yang salah. Kita cek dulu. Kalau kita klik 2 kali seperti ini salah, kita klik OK lalu kita running. Maka akan kita klik OK, maka ketahuan akan salahnya. Di sini tombol Pro ini itu aslinya berasal dari sini, jadi dia pindah ya. Nah, baru kita running dulu, nanti ada yang perlu harus kita cek lagi apakah sudah benar atau belum. Oke, kembali kita ke desain, baru kita klik 2 kali tambah. Nah, baru sudah bisa coding tambah. Di situ kita bisa copy dari modul, kita letakkan di sini. Edit 1, set fokus, kita cek apakah benar edit 1. Ya benar, di sini edit 1. Kemudian kita ke coding simpan ya. Di sini kita klik di modulnya. Ini coding simpannya. Kita copy semuanya. Nanti baru kita sesuaikan mana ada yang perlu dihapus ataupun yang perlu ditambahkan. Kita ke DLP, kita klik tombol simpan, lalu kita tempel di sini. Nah, baru di sini kita cek mana yang tidak sesuai, mana yang bergaris merah bawah ya. Di sini sudah tidak ada garis merah. Di sini sudah bagus, nama tabelnya juga sudah benar. Nah, di sini ada garis merah. Garis merahnya itu di edit 8 ya. Kita dari awal tidak menggunakan edit 8. Jadi, kita misalnya menemukan di codingnya itu di bagian coding simpan. Ini adalah coding simpan ya. Kemudian bawahnya ini adalah coding simpan saat kita mengedit data gitu ya. Makanya di sini adalah insert into. Kalau di sini adalah update. Sekarang begini cara menghapusnya. Di sini yang perlu diperhatikan untuk di coding simpan ini itu agak berbeda, itu di bagian terakhir ini. Nah, di sini. Di sini tidak semuanya sama di sini, tapi di sini beda. Ya. Maka caranya kita di sini kasih untuk edit 7. Baru yang ini kita hapus. Nah, gitu cara mengedit coding. Lalu perhatikan di date time picker untuk tanggal itu berbeda codingnya dengan yang ini ya. Di sini mesti harus ada date str, kemudian ada nama komponennya, kemudian tipenya dibuat date. Begitu juga untuk date time picker yang kedua ya, untuk TMT. Oke, selanjutnya yang di coding simpan untuk update data. Di sini sudah bagus. Kita luruskan dulu. Gunanya diluruskan itu untuk mengecek kesalahan ya. Untuk mengecek kesalahan dan memperbaiki kesalahan.
Nah, di sini masih merah tadi, yang perlu dihapus untuk edit 7. Di bagian terakhir itu kebalikannya untuk di sini register, jadi kita ubah menjadi register sesuai dengan nama tab file daripada database-nya. Ini register ya. Kemudian itu ada di posisi edit 1. Kita cek di sini register ada di edit 1. Lalu di file foto ini tidak ada, maka di sini tidak boleh dihapus, karena terhapus maka dia where-nya akan terhapus. Yang kita ganti di sini atasnya ini 7 ini akan turun ke bawah sini 7. Kemudian di sini kita ganti alamat. Nah, baru yang ini kita hapus. Oke. Kita tarik dengan del supaya naik ke atas. Baik, di sini sudah selesai. Pada pengetikan yang berwarna biru ini harus benar-benar dicek, jangan sampai ada yang salah pengetikannya. Yang ini, yang berwarna biru di sini harus sama persis dengan yang ada di sini. Ini ya, ada di tabelnya, harus sama persis. Jika dirasa sudah benar dan sudah pas, di sini coding penutupnya itu ada pesan data telah berhasil disimpan ya. Kemudian di sini untuk merefresh daripada tabelnya supaya pada saat disimpan itu tabelnya itu akan merefresh dan langsung membuka dan menutup fungsi sebagai tabel, sehingga data itu akan masuk ke tabel gitu ya. Oke, sekarang kita ke coding edit. Kita cek di modul untuk coding edit, kita copy dulu. Kita klik 2 kali tombol edit, lalu kita tempel. Udah secara umum dan aturan database bahwasanya untuk primary key seperti register ini tidak bisa diedit. Maka dieditnya itu mulai dari nama sampai ke alamat. Jadi di sini waktu diedit kursornya akan mengarahkan ke nama. Maka dia ada di edit 2 ya, nama. Kemudian kita ke coding hapus. Kita copy dulu untuk dari modul. Nanti ada yang diubah. Lalu kita klik 2 kali hapus. Nah, tempel. Kita perlu yang dicek lagi kalau mengcopy coding hapus ini, yang perlu disesuaikan itu adalah biasanya nama tabelnya. Lalu primary key-nya apa di sini? Kita ubah menjadi register. Nah, itu yang perlu diubah. Lalu input register ini ada di edit berapa? Dia ada di edit 1 ya. Jadi yang perlu diubah itu adalah nama table, kemudian primary key-nya apa. Yang lainnya tidak perlu diubah. Baik, itu untuk coding printer. Kita belum masuk di kasus mencetak laporan atau mencetak data, jadi untuk printer kita kosongkan dulu. Selanjutnya kita ke coding tampil. Kita klik dulu di backgrid, lalu kita cari di event ini, kita cari on cell click. Kita klik 2 kali di on cell click. Kita ketikkan di sini tampil, supaya pada saat disimpel data itu tampil di backgrid dulu sebelum masuk ke database. Oke, sepertinya sudah selesai semua. Kalau kita lihat di coding ini sudah selesai. Maka sekarang kita akan eksekusi dengan cara menjalankan aplikasinya ya. Oke, kita running. Nah, ini sudah berjalan. Sekarang tinggal kita nanti menginputkannya, tinggal kita klik tambah. Oke, di sini kita coba dulu ya.
Kita coba bebas saja. Sini tanggalnya, pilihan agama, pilihan pendidikan, pilih TMT, isikan nomor HP, alamatnya kita isi ya. Setelah ini selesai, baru kita klik simpan. Tapi ingat, cara kerja daripada aplikasi itu harus klik tambah dulu, karena tambah ini yang membuka database yang di sini. Setelah itu kita klik simpan. Kita klik data telah berhasil disimpan. Begitu kita klik, maka akan masuk di sini. Kita cek, nanti di sini belum masuk. Ini suatu hal yang biasa, begitu kita klik simpan itu tidak masuk. Biasanya itu ada keeroran di codingnya simpan, atau tadi kita lupa untuk mengklik tombol tambah ya. Makanya di sini tidak masuk. Oke. Kita ulangi lagi, kita klik tambah. Nah, sekarang kita isi. Baru kita klik simpan. Kita klik OK, data di sini masuk. Data di sini sudah masuk, berarti sudah masuk di database. Kenapa yang awal tadi tidak mau masuk sini? Karena kita belum klik tambah, makanya database itu belum terbuka. Makanya tadi di coding form activate itu ada perangkat close dan perangkat open. Itu gunanya adalah membuka menutup daripada database. Kita coba sekali lagi, kita klik tambah. Kita klik simpan. Maka di sini data sudah masuk. Oke, sekarang kita mau edit. Cara mengedit, kita klik dulu salah satu data di sini. Kita klik, lalu kita klik edit. Misalnya nama ini kita tambahin, jenis kelamin kita ubah. Lalu kita klik simpan. Maka data akan berubah sini ya. Lalu kita mau hapus, kita pilih mana yang mau dihapus, kita klik hapus. Yakin akan dihapus? Oke, maka terhapus. Nah, situ aplikasinya berhasil. Mudah-mudahan nanti yang mempraktekkan juga berhasil. Sekarang kita perlu dikosongkan untuk menu edit dan combo box. Ini kita kosongkan supaya pada saat aplikasi dijalankan itu tidak muncul komponen ini. Jadi kita blok mana yang perlu dihapus, yaitu edit dan combo. Untuk date time picker tidak bisa dihapus karena dia isian otomatis. Kita cari di tagnya ini, properties, cari tag sini, kita hapus, maka akan kosong. Untuk date time picker ini tidak bisa dikosongkan karena dia tanggal otomatis. Oke, kita simpan. Lalu kita running, nanti hasilnya akan lebih cantik pada saat kita kosongkan semua kolomnya. Nah ini ya. Dan ingat, kalau kita membuat aplikasi dengan ukuran besar, jangan dihapus dulu untuk editnya ini. Nama-nama tag ini adalah gunanya untuk mempermudah kita ngoding. Kita itu mau gunakan edit berapa, combo berapa. Kalau aplikasi itu belum selesai, sudah dikosongkan, dihapus, maka kita akan kesulitan untuk mendeteksi sebenarnya ini adalah edit berapa atau combo berapa. Oke, sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.